agak berbeda sedikit. Yang mungkin belum ngucapin, yang sebelahnya wanita atau laki-laki, jangan sekedar salaman. Yes, itu maksud saya. Peluk ya. Katakan selamat tahun baru, Tuhan Yesus mengasihimu. Yang suami istri boleh, pelukan juga boleh. Yes. Sambil berpelukan Bapak Ibu Saudara, sambil berkata Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Haleluya. Yes, gak apa-apa keluar dari kursinya, temui orang-orang samping kanan kiri belakang depan Bapak Ibu Saudara. Ini tahun yang baru, biar setiap kita semakin cinta Tuhan, berarti kita semakin cinta saudara-saudara kita. Amin ya. Yes, gak apa-apa saya tunggu sampai selesai. Ya, gak apa-apa, saya suka dengan kondisi seperti ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus suka melihat setiap kita mengasihi satu dengan yang lain. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang tadi saya suruh bilang kanan kirinya Tuhan Yesus mengasihi engkau dan saya. Karena hanya karena kasihnya loh kita boleh ada di tahun ini. Hanya karena kasihnya, bukan karena kita hebat. Bukan karena kegagahan kita, hanya karena kasihnya. Amin. Kita mulai ibadah kita berdoa Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa doa kami, ibadah kami Tuhan malam hari ini. Di hadapan-Mu Bapa, ini setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Samawa lihat kodas ismuka lihat imalakutuka litakun masyiatuka kama fisama Zali ka'al Upsana kafafana atina yahu wafir lana zunubana dengan segenap hatimu katakan amin. Beri tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Allah yang kita sembah siapa namanya? Yes, Forum Fokus Indonesia. Bilang kanan kirinya semakin rajin ya menginjil. Yes, tahun baru semakin rajin kita. Bawa jiwa-jiwa ke tempat ini Bapak Ibu. Kursi-kursi biar dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Yo, Forum Fokus Indonesia. Hey. Di tahun yang baru kami mau tambah rajin Tuhan. Bawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Ayo sama-sama katakan. Forum Fokus Indonesia. Yang dulunya sampah dunia sekarang jadi
udah nikmatin kasihnya, kasih Yesus selamat dunia. Hey, nyok kita bergandengan tangan, nyok cari jiwa buat Tuhan, nyok kita kerja buat Tuhan, karena Tuhan Yesus Tuhan segala Tuhan. Nyok kita bergandengan tangan, nyok cari jiwa buat Tuhan, nyok kita kerja buat Tuhan, biar Indonesia penuh kemuliaan. Sebentar, saya mau yang di belakang ayo maju, yang biasanya joget di depan maju, Bapak Ibu Saudara. Ayo kita menari buat Tuhan. Kita excited menyembah memuji Tuhan. Yes, seperti Daud menari, kita semua menari. Haleluya. Yeay, asik. Inilah prajurit-prajurit Allah yang gagah perkasa. Wow. Kita nyanyi dari awal ya. Yo. Forum Fokus Indonesia, tempat mangkalnya orang-orang percaya, yang dulunya sampah dunia, sekarang jadi anak raja, jadi anak raja segala raja loh. Wow. Forum Fokus Indonesia, tempat kumpulnya orang-orang percaya, yang udah nikmatin kasihnya, kasih Yesus selamat dunia. Hey, nyok kita bergandengan tangan, nyok cari jiwa buat Tuhan, nyok kita kerja buat Tuhan, karena Tuhan Yesus Tuhan segala Tuhan. Nyok kita bergandengan tangan, ayo cari jiwa sebanyak-banyaknya. Hey, biar Indonesia musik bang. Yo. Sukacitamu melimpah Tuhan malam hari ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacitamu Tuhan. Forum Fokus Indonesia, katakan. Forum Fokus Indonesia, tempat mangkalnya orang-orang percaya, yang dulunya sampah dunia, sekarang jadi apa? Jadi anak raja segala raja. Yes. Forum Fokus Indonesia, tempat kumpulnya orang-orang percaya, yang udah nikmatin kasihnya, kasih Yesus dulu selamat. Amin. Nyok kita bergandengan tangan, nyok kita bergandengan tangan, lebih lagi gandengan tangan Bapak Ibu Saudara. Asik. Satu suara, satu hati bagimu Tuhan. Kami bergandengan tangan Tuhan Yesus. Nyok kita bergandengan tangan, nyok cari jiwa buat Tuhan, nyok kita kerja buat Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan. Lagi ya, ayo bang. Nyok kita bergandengan tangan, nyok cari jiwa buat Tuhan, nyok kerja buat Tuhan. Ayo kerja, tambah rajin, tambah rajin. Segala Tuhan. Ayo, 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 ayo. Nyok kita bergandengan tangan. Nyok cari jiwa buat Tuhan. Amin. Nyok kita kerja buat Tuhan. Biar Indonesia penuh Kemuliaan. Oh, ayo, ayo, ayo. Nyok kita bergandengan tangan, nyok
bersyukur. Yes. Satu lagi Bapak Ibu Saudara. Maju lagi, ayo. Ayo bersyukur. Karena keselamatan yang diberikan oleh setiap kita. Karena penebusannya bagi setiap kita. Ayo. Ayo bersyukur. Amin Yesus Juru Selamat dunia. Ayo berserah. Amin Yesus sepanjang hidup. Karena Yesus baik.
Yesus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan kemenanganmu, prajurit Allah yang gagah perkasa, yang kesukaannya berdoa, memuji, menyembah, melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, nyanyikan kemenanganmu Bapak Ibu Saudara. Kau sudah sembuh, kau lebih kuat dari sebelumnya, kau sudah dilepaskan. Yesus sudah angkat segala bebanmu. Glory, haleluya. Glory, glory, ada penghiburan dari Tuhan. Ada kekuatan yang ekstra untuk melewati tahun 2024. Bersama dengan Yesus, kau keluar, kau cakap menanggung segala sesuatu. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Yesus. Yes, kami aman dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu. Yes, Lord. Puji jemaat Tuhan, katakan glory, glory. Yes. Umatmu percaya dengan segenap hati. Haleluya. Puji, glory, glory, haleluya. Glory, glory, sekali lagi, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Ya, salam semua. Wah, udah nggak terasa ya, udah setahun ya. Kita ketemu ya, setahun ya. Sekarang udah tahun baru kan. Ya puji Tuhan ya, bisa ketemu lagi ya. Tahun lalu itu tahun yang luar biasa buat saya karena di bulan-bulan awal saya harus menjalani operasi jantung. Ya, jadi dada saya harus dibelah sama dokter, dibawa ke Penang. Ya, dan arteri saya diganti 6 arteri. Sampai sekarang masih sakit, di sini masih kebelah, masih terasa sakit ya. Walaupun sudah berapa bulan ya, bulan Maret ya, itu operasinya di Penang. Ya Tuhan luar biasa baik ya.
Kadang-kadang apa yang kita pikirkan, mau kita rencanakan, nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin. Tapi apa yang Tuhan inginkan, ingat itu ya. Amin. Jadi bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Biar ketika kadang-kadang kita berharap ya masalah dalam hidup kita itu diambil Tuhan, iya nggak? Berharap begitu nggak? Siapa yang nggak punya masalah? Yang nggak punya masalah cuma orang mati, nggak punya masalah. Orang mati bikin masalah buat yang hidup, ya kan? Yang hidup pusing mikirin di mana nguburinnya, ya kan? Gimana ngurus mayatnya, ya kan? Kan masalah buat yang hidup. Tapi yang mati udah nggak punya masalah. Makanya bersyukur kalau masih ada masalah. Amin. Berarti kita lagi diproses sama Tuhan. Kadang-kadang kalau ada masalah, pikiran kita tuh biar masalah tuh hilang, ya nggak? Tapi ingat, waktu Musa bawa Israel lewat Laut Merah, lautnya nggak hilang. Di depan Musa itu, di depan orang Israel tuh masalah. Di belakangnya Firaun mau bunuh mereka. Di depannya ada laut. Apakah Musa bilang Tuhan hilangkan lautnya? Enggak. Ya. Tuhan enggak hilangkan lautnya. Tapi Tuhan buka jalan dan orang Israel ngelewatin masalahnya. Biar ada kesaksian. Kesaksiannya apa? Kita udah lewatin tuh masalah. Di ujung seberang sana kita ketawa. Ente baru ya dapat masalah gini ya. Nah, aneh udah pernah dulu. Dilewatin Tuhan. Ini penting nih ya. Jangan berharap bahwa, karena kadang-kadang kita berpikirnya mau mindahin gunung. Iya kan? Gunungnya kagak pindah, iman kita gugur. Wah, itu yang bahaya. Ya. Balik lagi makanya ke mana? Ke hati. Hati kita mesti gimana? Nah, malam ini saya mau ngobrol tentang tanah gembur. Bukan tanah gembul ya, bukan ya. Tanah gembur ya. Kayak apa tanah gembur nih? Ini saya mau bicara, mau ngobrol nih. Apa sih yang Tuhan bicara tentang tanah gembur ya? Nah, Bapak Ibu ya, dalam bahasa Ibrani tanah itu eretz. Bumi itu tanah tuh, eretz. Dari kata eretz itu muncul dalam bahasa Inggris jadi earth. Dari kata yang sama, dari eretz jadi earth. Ya, dalam bahasa Arabnya ardi, ya, fil ardi, bumi. Ya. Nah, jadi tanah dan bumi itu punya makna yang sama ya, dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, lalu sejak awal ya, yang pertama Tuhan ciptain itu apa? Ya. Kita baca lagi nih, balik lagi ke dalam Alkitab. Ya. Sejak awal yang Tuhan ciptain itu apa? Ya. Kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ya. Next slide ya. Dalam bahasa Ibrani itu Bereshit bara Elohim, Bereshit pada mulanya. Huruf pertama dalam bahasa Ibrani itu ba. Sebenarnya ya, kalau kita belajar klasik Hebrew ya, bahasa Ibrani klasik ya. Jadi huruf pertama itu bukan alif, bukan alef. Ya. Sekarang orang Ibrani meyakini huruf pertama adalah alef. Nanti kita ada sejarahnya. Juga orang Arab dalam bahasa Semitik huruf pertama adalah alif. Tapi sebenarnya huruf pertama dalam teks Hebrew adalah ba. Karena teks pertama ditulisnya adalah Bereshit bara Elohim. Pada mulanya ba. Tetapi ya, karena untuk menulis kata Eloh ya, harus ada alef depannya. Ya. Bereshit bara Eloh ya. Elohim ya. Eloh, Allah, Elah. Huruf depannya adalah alef. Mau nggak mau alef dapat kehormatan jadi huruf pertama. Sejarahnya begitu ya. Gitu. Akhirnya alef ya itu jadi huruf hijaiyah pertama. Alef, ba, ta, sa. Ya. Dalam bahasa Ibrani juga alef. Ya. Nah,
Tapi bukan ba ya. Jadi Bereshit bara Elohim ya, pada mulanya Allah ya. Bereet samaim, menciptakanlah langit ya. Lalu apa? Haeret dan bumi ya. Dan bumi ya. Dalam teks asli ya, itu sebenarnya kalau dalam terjemahan Indonesia ditulisnya adalah bumi belum berbentuk dan kosong ya. Dalam teks asli Ibrani itu adalah tohu babovu, bukan tahu, bukan ya. Tohu babovu itu artinya kacau balau ya. Ada peperangan besar, chaos ya, chaos. Ini ada teman dekat saya nih, anak Forkot nih, po email udah namanya. Dulu tukang chaos dia, tahun 98 ya, lemparin molotov, dia kecil-kecil kayak gitu, tukang lempar molotov zaman demo-demo dulu, Forkot maklum ya. Ya, saya yang bikin molotovnya, dia ngelempar. Ya, Forkot Uki dia. Ya. Hobinya chaos aja. Ya. Kalau chaos itu nggak ada peraturan, udah bla 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 bla. Wah. Nah, sebenarnya dalam teks asli ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, itu terjemahan. Dalam teks asli itu tohu babovu artinya kosong, kacau balau. Terjadi peperangan. Ya, peperangan hebat ya. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air ya. Sebenarnya apa yang pertama kali diciptakan Allah kalau begitu? Langit apa bumi? Hah? Langit apa bumi? Hah? Coba kita baca lagi. Apa coba baca lagi dari awal. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya. Jadi yang sebenarnya diciptakan Allah itu adalah waktu. 3 dimensi nih, alam semesta semua itu 3 dimensi. Dimensi pertama apa? Waktu. Yang Tuhan ciptain pertama kali Allah ciptain itu adalah waktu. Pada mulanya. Bereshit bara Elohim. Allah menciptakan waktu. Baru kemudian dimensi kedua yang Allah ciptakan adalah langit. Samayim. Ruang. Dimensi kedua. Ya. Yang ketiga yang Allah ciptain apa? Materi. Bumi itu materi. 3 dimensi nih. Dimensi waktu, ruang, dan materi. Wah, ini triun ya. Kenapa 3? Karena menggambarkan triun. Menggambarkan trinitas. Ya, semua di alam semesta ini 3 dimensi. Mau partikel atom paling kecil-kecilnya atom. Nukleus yang paling kecil itu 3 dimensi. Ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Ada panjangnya, ada lebar, ada tingginya. Volume, nggak ada titik, setitik kecil apapun atom itu ada dimensinya. Ya, gitu loh. Mata kita yang nggak mampu melihatnya menjadikannya apa? 2 dimensi. Lukisan kita lihat 2 dimensi. Tapi sebenarnya lukisan itu ada tebalnya nggak? Ada. Ada panjangnya nggak? Ada lebarnya, ada lebarnya. Cuman optical illusion, mata kita tuh hanya bisa nangkep 2 dimensi dalam lukisan itu. Kalau ngadep kayak begini, saya cuma ngeliat 1 depannya doang. Samping kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Itu optical. Padahal semuanya adalah 3 dimensi. Jadi yang pertama Allah ciptakan itu adalah waktu. Ya. Nah, ini penting nih ya buat kita pahamin ya. Waktu ya. Jadi Allah itu waktunya beda dengan kita, jelas berbeda. Ya. Ibaratkan bikin donat nih, ya kan? Adonannya apa? Terigu ya. Ya. Wah, Allah nyiptain donatnya. Masa Allah ada di dalam donat? Enggak mungkin kan? Kita nyiptain donat apa kita ada di dalam donat? Enggak. Wah, ada tepung terigu. Ya, enggak begitu. Kita ada di luar donat. Iya kan? Jadi donat kita beda dengan donat. Ya, enggak sama. Ya. Nah, waktu yang Allah cipta, Allah tuh berada di luar waktu yang Dia ciptakan untuk kita. Waktunya Dia berbeda dengan kita.
Kalau buat kita kapan waktu bermula? Kapan waktu bermula? Hah? Kapan? Nah, ini ya. Jadi manusia sebenarnya ya baru mampu mengukur waktu ketika apa? Pertama, ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelumnya kita nggak mampu mengukur waktu. Kok bisa setelah? Karena waktu itulah kemudian kita mulai mengukur. Satu hari itu berapa minggu? Ya kan? Satu minggu itu berapa hari? Ya kan? Satu bulan berapa minggu? Satu tahun berapa bulan? Itu ngukurnya apa? Ternyata kita mengukurnya berdasarkan peredaran bumi mengelilingi mata. Artinya kita baru mampu mengukur itu ketika kita ada dulu. Satu itu. Ya kan? Ini waktu nyiptain Allah nyiptain ini manusia udah ada belum? Belum ada. Tapi waktu udah ada. Sudah ada. Ya kan? Artinya udah ada waktu udah lama, manusianya belum ada. Manusia nggak mampu mengukur waktu karena manusianya belum ada. Manusianya bulannya udah ada, langitnya udah ada, bulannya udah ada, buminya udah ada. Manusianya belum ada. Ketika manusia udah ada, bulannya udah ada, mataharinya udah ada, buminya udah ada, manusia nggak punya hikmat. Orang Betawi bilang nggak punya otak. Nggak punya akal buat ngitung waktu manusianya. Ya, belum diberi hikmat sama Tuhan. Lalu bagaimana? Diberi hikmat dulu. Gini loh cara lu ngitung waktu buat lu, kata Tuhan. Apa? Lu lihat itu peredaran bulan dan peredaran matahari. Dihitung berdasarkan dia keliling. Disitulah kita bisa mengukur waktu mulai. Ya, manusianya oh iya begitu ya. Hari ini kita baru tahu, makanya ukuran kita akhirnya apa? Berdasarkan ukuran yang kita punya. Ya. Buat Tuhan berbeda. Oke, balik lagi ke masalah yang diciptain ketiga adalah tanah, bumi. Ya. Dari situlah manusia diciptakan. Setelah buminya ada, ya kan? Betul. Ini penting nih ya. Nah. Di ayat ini dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, kacau balau. Ya. Teks aslinya itu bilang kacau balau. Ya, kegelapan menutupi bumi, ya, menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kita lihat sekarang. Ya. Jadi kacau balau itu artinya apa? Nggak ada aturannya, ya. Nggak ada hukum. Ya, kacau balau itu. Perang lah suka-sukanya. Ya. Tahun-tahun 98 zaman-zaman kita demo lu chaos, kacau balau. Suka-suka kita. Di Salemba itu kita bakar berapa truk tentara? 4 kita bakar di Salemba. Suka-suka kita aja. Di Megaria mobilnya Pak LBP kita bakar juga. Wah, kita nggak tahu itu mobilnya dia. Setelah kebakar baru tahu, oh iya mobilnya. Ya. Supirnya orang Batak, ketakutan. Mobilnya itu ada bintangnya begitu. Kita nggak tahu, jenderal siapa Batak ya? Kita bilang begitu kan. Ternyata isinya kaset Batak semua dalam mobil itu. Udah nangis supir, Pak jangan Pak, nggak usah nangis Pak. Nanti saya dimarahin suruh ganti. Enggak, ini uang negara, mobil negara. Bapak nggak akan suruh bayar. Saya bilang gitu. Ya, gitu. Udah kita bakar aja, bakar di Megaria. Ya, chaos, memang chaos, kacau balau, nggak ada ini mau ngapa karena situasi waktu itu ya memang kacau balau ya, gitu loh, nggak ada hukum kacau balau. Apa yang terjadi? Kenapa ada kacau balau? Ya, sejarawan dan ahli Alkitab itu selalu mengingatkan inilah terjadinya apa? Dosa pertama. Dosa pertama siapa? Bukan jatuhnya Adam. Ya, Adam mah jatuhnya dosa kedua itu. Dosa pertama itu jatuhnya malaikat. Ya, memberontak melawan Allah, bukan jatuhnya iblis, salah. Allah tidak pernah menciptakan iblis. Ya.
Yang Allah ciptakan malaikat. Malaikat itu memberontak melawan Allah, jadilah iblis. Ya, kata iblis itu dari kata ablasa. Ya. Dalam teks Ibnu Katsir mengatakan sebenarnya namanya dia adalah Said, gelarnya dia adalah Said al-Malaikat. Namanya Azzazil, ya, penghulu para malaikat katanya. Punya gelar lagi Ar-Raqi, ahli ruku, As-Sajid, ahli sujud, ahli ibid, ahli ibadah. Ya. Gelarnya dia itu. Tapi dia memberontak melawan firman Allah. Akhirnya kemudian apa? Jatuh. Ya, jadilah iblis. Iblis itu julukan. Julukan lengkapnya tuh Ablasa Mirrahmat. Ablasa itu yang melampaui batas. Wow. Hati-hati kita jadi manusia jangan sampai melampaui batas ya. Bahasa Betawi bilang ngukur baju di badan ente kan. Kagak usah pakai baju kegedean apalagi kekecilan. Ya, perut kelihatan nanti kalau kekecilan. Ngukur baju di badan ya. Ini penting nih ya. Ablasa mir rahman itu yang melampaui batas dan kehilangan rahmat. Ya. Wah ini, jadi di awal-awal kejadian itu udah ada kacau balau. Untung kita bertobat ya Mel. Karena kalau enggak kita hidup dalam kekacauan terus kita iblis. Ya, yang hidup dalam chaos ya, dalam selama hidupnya tuh kacau balau, ribut mulu. Ya, dikit-dikit ribut sama tetangga, sama saudara, sama suami ribut. Ya, sama siapapun ribut ya. Hati-hati ya. Ribut kok dikit-dikit. Oh. Ya, kacau balau. Next slide ya. Lalu apa yang terjadi ketika kacau balau? Kegelapan datang. Ya, coba kita tutup matiin lampu semua, gelap nggak? Gelap. Ya. Apa yang terjadi kalau gelap? Hati-hati dompet hilang. Oh ini gereja ya, kirain Metro Mini ya kan. Dulu Metro Mini begitu kan, nah, dompet di depan jangan di belakang. Kenapa katanya? Banyak copet ya. Siapa yang pernah ngerasain Metro Mini ya, generasi Metro Mini, generasi saya tuh naik Metro Mini. Sekarang udah nggak ada ya copet di Metro Mini ya. Masih banyak? Masya Allah nggak tobat tuh copet ya. Ya. Kegelapan nutupin bumi, gelap bumi, gelap. Kenapa? Ada perang kacau balau. Ya. Lalu apa yang terjadi setelah gelap? Masih kejadian nih 1 ayat 3, Tuhan bilang apa? Apa Tuhan bilang? Jadilah terang. Ya. Jadi waktu dari mulai awal tuh ada pemberontakan besar, kacau balau, perang besar. Tapi Tuhan bilang nggak bisa, nggak boleh ada chaos, nggak boleh ada pemberontakan, nggak boleh ada. Let it be the light. Karena pemberontakan, chaos itu adalah gelap. Yang masih suka berontak sama pemimpin, hati-hati. Gelap ente. Ya. Masih berontak sama pendetanya, hati-hatilah. Gelap ini. Ya. Tapi Tuhan bilang apa? Jadilah terang. Ada terang. Harus ada terang. Nah, penting nih ada terang nih. Kenapa penting ada terang ya? Ya, Bapak Ibu ya, saya pernah khotbahin juga ya, bahwa warna itu nggak ada warna, ya merah, kuning, hijau itu nggak ada sebenarnya. Ya, Einstein bilang ya warna itu nggak ada. Yang ada itu apa? Yang ada itu terang. Kenapa begitu? Karena warna itu adalah frekuensi dari terang ya. Terang itu punya frekuensinya apa? Mejiku hibiniu. Ada ingat nggak pelajaran SMP? Mejiku merah, jingga, kuning, hijau, biniu lah pokoknya itu ya. Ya, itulah frekuensi dari terang. Nah, mata kita ini menangkapnya frekuensi terang tadi. Ditangkap sama mata kita. Akhirnya kita melihat, wah, indah banget ya. Lihat terang. Coba kalau kita ke puncak, ya, ke taman bunga, gelap, mendung, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Indah nggak? Boro-boro. Ya, saya pernah waktu tahun baru kapan ya sama istri saya ke Kintamani di Bali.
mau ngelihat sunrise katanya. Begitu naik gelap, mendung, yang ada hujan ya kan. Dia bilang, ya kelihatan apa-apa nih, kabut doang ya kan. Sampai jam 6 masih kabut semua. Ternyata tiba-tiba matahari udah di atas. Udah nggak, ini mah nggak kelihatan saya bilang. Ya. Kalau nggak ada terang itu gelap gulita. Jadi dunia tuh nggak indah. Tapi ketika ada terang, ya, ku pandang wajahmu, ya kan? Indah nggak mandang wajah kiri kanan? Kamu indah, bilang kiri kanannya, ya kan? Ya. Habis gitu matiin lampu, oh gelap. Kelihatan nggak? Ini siapa ya? Genderuwo bukan, ya kan? Ya. Kalau nggak ada terang tuh nggak indah, dunia tuh nggak indah, nggak penuh warna, ya. Makanya Yesus itu bilang sama kita apa? Jadilah terang, bukan jadilah warna kan? Iya kan? Kenapa jadilah terang? Kenapa kita bilang jadilah terang? Kenapa? Agar kita bisa membuat dunia itu indah. Amin. Ya. Jadilah terang. Agar apa? Agar orang bisa lihat. How beautiful is the world. Indah ya. Kok di samping kamu dunia terasa indah. Pinjam dulu 100. Buntutnya nggak enak ya. Pinjam dulu 100 kan. Ya. Nah, dan ketika ada terang ya, ada fotosintesis. Tumbuhan butuh fotosintesis nggak? Butuhnya apa? Sinar matahari, butuh terang. Kalau nggak ada terang nggak bisa. Ya, tanah juga butuh ultraviolet, butuh terang. Untuk apa? Biar bisa subur. Ya, next slide ya. Kejadian 1 ayat 12. Ya. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Ini baru terjadi setelah apa? Ada terang. Ya. Semua yang baik-baik, yang subur-subur, yang indah-indah itu baru ada setelah terang. Ya. Warna-warni, bunga penuh warna, pohonan, dedaunan, semuanya itu indah karena ada terang. Ya. Tumbuh-tumbuhan mulai bermekaran, bunga mulai bermekaran, mulai berbuah, tanah menjadi subur ya, pohon-pohon menghasilkan buah yang berbiji. Itu baru ada setelah ada terang ya. Makanya kalau kita nggak bisa jadi terang, ya, sekeliling kita itu tanah gersang, nggak ada buah, ya. Gitu loh. Bilang kiri kanannya, jadi terang. Ya. Dan kita bisa, agar kita bisa jadi berkat buat sekeliling kita. Ya. Ini penting nih ya, buat kita ngerti ya bahwa oh begini memang iya. Next slide ya. Jadi warna itu nggak ada. Ini saya di Lombok nih. Ya, saya naik ke Sembalun namanya. Camping saya di sono. Aduh, indah betul di sana. Ya, pagi-pagi bangun, wih, ini kayak ada di Lombok ya, di Lombok. Nggak ada lagi di tempat lain, cuma di Lombok aja ada nih ya. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda ya. Ini yang tadi Allah bilang ya, Kejadian 1 ayat 12 ya. Penuh indah. Nah, next slide. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwa warna itu tidak ada, yang ada adalah terang. Terang itu menghasilkan spektrum dan mata kita itu menangkap frekuensi itu. Ya, makanya Yesus nyuruh kita jadi terang, bukan jadi warna. Wah, kamu mewarnai hidupku. Kira kita gambar karton warnai hidup ente ya kan. Jangan mau. Enggak dong, gua nih terang, saya mau menerangi kamu. Yeah. Pinjam lu 200. Ya, gitu. Lalu apa yang terjadi ya? Setelah kacau balau, lalu kemudian Tuhan hadirkan terang, semua subur, semua indah, semua bagus. Lalu apa yang terjadi? Tadi ya, dendam lama tuh si iblis dari kekacauan tadi bisa dikalahin sama Tuhan. Lewat apa? Lewat terang. Dia hasut lagi siapa?
Manusia, ya. Hasut lagi manusia. Kejadian 3:17. Ya. Lalu firman-nya kepada manusia itu, ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu itu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Coba renungin, maksudnya ini apa ya? Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya, tanah, bumi juga jadi terkutuk. Ngeri kan? Ya, padahal Tuhan tadi udah kacau balau, Tuhan netralkan lagi dengan terang. Semua tumbuh-tumbuhan jadi indah, semuanya dikuduskan lagi dengan terangnya Tuhan. Yaitu adalah siapa? Kristus, ya. Semuanya baik, ya. Tapi lalu apa? Manusia diciptakanlah semua. Ternyata manusia kemudian dijatuhin lagi oleh iblis. Ya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab bilang maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi ketika manusia dalam dosa, yang jadi terkutuk bukan cuma manusianya aja. Sadis nih manusia ya. Bumi-buminya jadi terkutuk. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Waduh. Ya. Tuhan tahu nih, aduh kenapa. Ini konsekuensi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi sebenarnya kita harus gimana? Ya. Kalau kita lihat ya persembahan, ingat persembahan anaknya Adam, siapa? Hail dan Abel, siapa yang diterima? Abel, kenapa? Kenapa? Dia mempersembahkan apa? Korban anak domba. Ya. Si Kain mempersembahkan apa? Hasil bumi. Ya. Di ayat ini Tuhan udah bilang tanah udah terkutuk. Yang satu harus bekerja keras dengan kemampuannya dia, dengan segala upayanya dia, harus berpeluh dia, ya, dan hasilnya dipersembahkan. Allah nggak berkenan. Ya. Yang satu mempersembahkan domba. Ya. Kalau kita ngurus domba, ya, apakah kita nyangkulin itu domba sampai jadi domba atau udah ada dombanya? Ya, itu simbol bahwa Tuhan yang menyediakan. Yang ngegedein Tuhan, yang ngidupin adanya Tuhan. Dari awal Tuhan yang ngasih, Tuhan yang provide, Tuhan yang beri. Kita cuma ngasih makan. Ngasih makan dari siapa? Hasil rumput-rumput dari tanah yang udah dikutuk Tuhan. Kita nggak bekerja apa-apa sebenarnya. Ya, kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Sehingga kemudian yang mempersembahkan hidupnya, yang hidup karena kasih karunia Tuhan, diterima persembahannya. Gitu loh. Tapi yang berpeluh-peluh, yang berusaha menunjukkan eksistensinya, ini loh kerja kerasku, ini loh hasil usahaku, ini loh perbuatanku, enggak diterima sama Tuhan. Ya. Gambarannya itu begitu sebenarnya. Ya. Tapi kenapa? Karena sejak awal tanah juga udah terkutuk. Dikutuk sama Tuhan. Gara-gara dosa. Bagaimana bisa tanah itu jadi subur lagi? Bagaimana bisa? Ibaratkan kita ini adalah tanah udah terkutuk tadi, itu gimana kita bisa jadi subur lagi? Iya kan? Kan gambaran tanah itu gambaran tentang diri kita sebenarnya. Ya. Karena yang kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Ya. Tanah yang dikutuk tuh gambaran tentang diri kita. Gitu loh. Karena kita nggak hidup lewat kasih karunia Tuhan. Karena kita nggak bersyukur atas berkat yang Tuhan kasih. Kadang-kadang kita berpikir mujizat itu adalah jalan di atas air, ya nggak? Mujizat itu mindahin gunung, ya nggak? Padahal mujizat itu apa? Masih bisa nafas. Kagak bayar, gratis. Kita lupa itu mujizat. Siapa yang bisa bikin paru-paru? Kagak ada. Saya pernah kena COVID dulu. COVID Delta. 17 hari dirawat di rumah sakit saya di Manado di Siloam. Di bawah ini tuh alat nafas tuh,
ventilator. Ya, saya bilang saya nggak mau Pak. Kenapa? Saya pernah pakai itu dulu. Kalau kena itu saya nggak boleh sadar, harus dibikin pingsan. Saya bilang nggak mau saya bilang. Biarlah kalau misalnya saya harus mati sekarang ini ya nggak apa-apa, saya bilang. Tapi saya nggak mau mati lagi nggak sadar, saya bilang. Biarlah saya mati lagi berdoa, saya bilang. Udah nggak bisa nafas saya. Udah batuk darah, 17 hari saya dirawat di rumah sakit. Itu waktu kenanya di Mamuju pas ada gempa di Mamuju. Semua anak buah saya kena COVID, tapi mereka anak muda kuat-kuat. Cepet banget prosesnya. Saya terbang dari Mamuju ke Manado karena disuruh sama Sinode ke Manado. Kita ada sekolah di sana. Itu masih baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya kan? Dapat SMS, teman-teman di Mamuju positif. Wah, saya enggak, saya aman, saya bilang. Dalam perjalanan ke Tondano, ya, saya nggak bisa nyium. Saya penasaran nih, kita ke Kentucky dulu deh. Saya bilang, saya pengen apa? Beli Kentucky, saya mau cium-cium. Nggak ada baunya. Waduh, ini COVID ini, mulai batuk, ya kan? Saya udah langsung aja ke rumah sakit lah. Saya periksa, PCR masih mahal betul. Saya minta yang 4 jam biar kelar, biar tahu. Waktu pas nunggu PCR, batuk udah keluar darah, brak. Udahlah ini pasti COVID. Karena saya udah ada fibrosis. Saya tahu saya punya fibrosis paru. Ya. Jadi saya tahu, saya ada komorbid, saya ada fibrosis paru. Ini pasti COVID udah. Begitu hasilnya keluar, Bapak positif. CT saya cuma 16, brak, darah udah keluar. Udah nggak bisa napas. Langsung dibawa masuk UGD. Ya. Di Siloam waktu itu dibawa langsung dikasih oksigen, udah nggak bisa napas. Pak nggak mau, saya bilang. Akhirnya datengin terapis, saya dilatih nafas. Pernah nggak latihan nafas? Cara nafas dari kecilnya kita nggak pernah dilatih mama kita kan? Udah tahu kita nafas kan? Puji Tuhan nanti nggak kena COVID. Ya. Ada training nafas ternyata. Ya, di situ saya diingetin Tuhan. Kamu mau tanya kasih karunia? Kamu mau nanya mujizat? Kata Tuhan. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan. Amin. Justru dalam kelemahanlah kuasaku bekerja sempurna, kata Tuhan. Ya itu momen kita tunjukin Tuhan. Lu lihat deh, lu nggak hebat. Kalau hari ini lu sembuh tuh gara-gara gua, kata Tuhan. Ya, bukan gara-gara lu sehat, bukan. Kalau hari lu semua hidup lu tuh gara-gara gua. Suka-suka gua nih. Mau ngambil lu kapan, mau bikin lu mati kapan, suka-suka gua. Jadi kasih karunia mujizat itu nggak muluk-muluk. Ya. Kadang-kadang kita muluk, maunya mindahin gunung, maunya ngebelah laut, iya kan? Jalan di atas air, ya kan? Maunya begitu, enggak. Mujizat itu ketika kita bisa nafas, pagi-pagi bangun, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Gratis, ya, gratis. Coba kalau nafas di rumah sakit 17 hari kena COVID, bayarnya berapa? Ya, habis 17 hari tetangga saya sembuh juga, ya kan? Saya tanya, kok sembuh kok? Iya, mau pulang hari ini. Wih, udah mau pulang, saya belum boleh kok katanya. Ini di Siloam kan, saya mau nanya. Ini masuk siapa yang bayar ya? Saya cuma dimasukin doang sama panatua saya ke Siloam kan. Saya nanya, kok siapa yang bayar kok? Oh, kok swasta bayar sendiri. Bayar sendiri, emang bayarnya berapa? Saya bayar 120 juta. Masya Allah. Siapa yang bayar? Masa gue sembuh COVID kena serangan jantung? Saya bilang, saya kaget kan, saya tanya. Terus saya tanya sama ada dokter yang masukin saya ke situ. Dia kepala dinas di Manado. Dok, saya mau tanya nih dok. Ini dok, rumah sakit ini siapa yang bayar? Saya katanya besok udah boleh pulang katanya. Ntar ya Pak, saya cek dulu ya Pak. Cek. Pak lihat gelangnya apa?
Gelangnya bilang, Bapak titipan pemerintah. Jadi yang bayar siapa? Yang bayar Pak Jokowi, Pak. Alhamdulillah. Bener nih Dok, bener Pak. Gitu. Alhamdulillah, nggak serangan jantung dah saya. Jangan habis COVID sembuh serangan jantung. Ya kan? Darah tinggi naik, kagak mampu bayar biaya rumah sakit kan, 120 juta, Bang bayar, asuransi juga nggak mau bayar. Itu diingetin lagi, kita hidup karena kasih karunia. Makanya harus beres nih hati kita. Hati kita jadi apa? Tanah gembur. Ya. Kadang-kadang kita bersungut-sungut ya. Saya tuh sekarang tuh hidup jantung saya ya begini, paru-paru saya begini, semua udah sakit-sakit aja udah. Balik lagi sekarang ya, Matius 13 ayat 5 sampai 6. Ya. Ternyata hati kita bukan tanah gembur. Apa? Tanah batu ternyata. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis, tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ini gambarin siapa? Gambarin kita lagi. Ya. Kalau kita ini tanah berbatu, udah tanah berbatu, tanah sengketa lagi kan. Ya. Aduh, udah pusing dah kan. Konflik terus ya kan. Gitu, batu itu. Batu dia gitu. Batu itu apa? Keras kepala batu itu ya. Nggak bisa tumbuh, nggak akan berakar tanah batu itu. Ya, bilang kiri kanannya, kamu bukan tanah batu. Ya, nggak bisa tumbuh ya. Syukur-syukur deh tanah batu tuh ketemunya emas murni. Baru, tapi emas murni juga harus diapain? Harus dibakar, dipanasin, ya nggak? Ya, mau gimana? Mau dipanasin, dibakar, masukin dalam api. Ya, serba salah ya. Pak Arif nih khotbahnya serba salah semua. Ya. Tanah berbatu nggak bisa nggak berakar, nggak bisa jadi tanah berbatu ya. Lalu apa lagi ya? Ternyata hati kita bukan tanah berbatu, terus bukan juga tanah gembur. Lalu apa? Hutan belantara. Hutan belantara. Apa isinya? Semak duri ya. Coba Matius 13 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ya. Ini kita yang mana? Tanah batu bukan, ternyata semak duri. Ya. Udah mulai ini digencet sama masalah, nyerah. Ya. Masalah mah nggak pernah hilang makanya. Ya, selalu ada. Kalau ada masalah bersyukur kita masih hidup. Ya. Kalau kita tiba-tiba bangun, oh kok nggak ada masalah ya? Berarti kita bangun di surga udah nanti ya. Samping Yesus kita bangun. Oh Yesus, makanya masalah saya hilang. Orang nangis di bawah ya. Gitu ya. Selama masih ada masalah, bersyukur Tuhan, terima kasih diingetin saya masih hidup, belum jadi mayat. Ya kan? Kecuali mau cepet-cepet ketemu Yesus, nggak apa-apa. Ya kan? Sebagian jatuh di tengah semak duri lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ya. Harus gimana kita? Ya. Udah tanah dikutuk, ya. Tanah berbatu, ya, hutan belantara, semak duri, nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada bagus-bagusnya. Jadi ada nggak tanah subur, tanah gembur itu ada nggak? Ya, yang pernah ke Kalimantan nih tahu ya. Saya pernah tugas di Kalimantan loh, waktu saya belum tobat saya kerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa, ngurusin pengungsi 10.000 orang. Ada guru, ada perawat, ada apa? Disuruh tinggal di tanah yang baru dibuka lahannya, hutan belantara baru dibuka. Saya ke sono jalan aja susah. Saya bilang gimana ini ya orang. Mereka suruh ngapain di sini? Saya bilang suruh bercocok tanam Pak. Apa yang mau ditanam? Tanahnya di mana? Saya bilang. Nah masih semak-semak semua. Terus bagaimana?
Itulah Pak, harus land clearing. Harus apa land clearing? Harus tebangin dulu hutan-hutan itu. Ditebangin, belum bisa ditanam. Ya, masih banyak kayu-kayunya harus diambilin dulu. Waduh, masih lama prosesnya, masih lama Pak. Terus bagaimana kita mindahin orang kemari, saya bilang. Wah, saya batalin, gak bisa, saya bilang. Saya datang ke gubernur, gak bisa. Nah, kita harus bagaimana? Ya, Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Di padang gurun aja bisa, harus disiapin jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi harus dikerjain tanahnya. Ya, hati kita tuh harus diberesin, diolah. Nggak bisa dibiarin begini aja. Jadi batu, semak duri, atau jadi hutan belantara. Kalau jadi itu semua, bagaimana firman benih itu bisa ditabur dan berbuah? Nggak akan berbuah, nggak akan tumbuh. Ya. Next slide, harus bagaimana kita? Diberesin ya, di padang gurun aja harus dirapihin. Apalagi yang hutan belantara, diapain? Dibakar, ditebang, dibakar. Bahasa Jawa itu apa? Babat alas. Ya. Hati kita nih penuh dengan masalah. Ya. Penuh dengan duri-duri, penuh dengan akar pahit, penuh dengan batu-batu nih hati kita nih. Harus diberesin. Ya kan? Males gua gereja ini di forum fokus sindir mulu gua. Ya kan? Tiap khotbah dikit-dikit tersindir, dikit-dikit tersindir. Tersindir kok dikit-dikit, yang banyak sekalian. Ya kan? Kalau saya begitu saya bilang itu tergenapilah firman Tuhan. Kenapa? Seperti orang fasik tidak tahan dalam penghakiman dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Kalau masih tersinggung, itulah di ayatnya. Yang tidak tahan dalam penghakiman, ngerasa dihakimin terus, ya kan? Ngerasa disindir terus. Ya, males gue di sana. Kenapa? Habis kayaknya gue paling berdosa sendiri. Ya, seperti orang fasik tidak tahan dalam penghakiman dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Pindahlah ke tempat lain. Ya, ternyata banyak temannya di situ. Kok di sini juga? Kumpulan orang berdosa. Ya, ya kan? Lah, emang kita orang benar apa semua? Enggak kan? Inilah kita orang berdosa yang kumpul, ya kan? Ternyata yang khotbah nyindir-nyindir lagi. Ya. Bikin aja udah gereja baru udah. Ya, yang suka-sukanya kita maunya dengar apa? Ya. Kalau kita datang ke gereja, ya, ke ibadah, ya, yang kita cari itu Tuhan. Amin. Ya. Gitu, bukan manusia. Kalau kita nyari manusia, nggak ada yang sempurna. Ya. Nggak ada yang sempurna. Tapi yang kita cari manusia. Nanti kita kecewa kalau nyari manusia. Ya. Apa yang kita lakukan sama hati kita? Land clearing, slash and burn, bakar. Ya. Cara yang paling gampang tapi paling berat. Kenapa berat? Karena asapnya kemana-mana, kita impor. Ya. Hah? Gitu loh. Kita impor ke tetangga, curhat ke sini, curhat ke sana. Ya. Land clearing begitu kan, dilayani di sini ya. Wah, ada ibadah KKR rebah, sono rebah mulu di mana-mana. Ya kan? Gitu loh. Ini ada apa sih? Gitu. Tapi ya begitu memang. Ya, itulah apa hutan belantara. Ya. Harus dibersihin. Orang Jawa bilang babat alas. Ya. Tanah juga butuh karbon, makanya cara paling gampang apa ya begini. Next slide kita lihat hasilnya apa.
Hasilnya udah dibakar nih, bisa ditanam? Belum bisa. Coba kita lihat slide berikutnya, bisa nggak ditanam? Nggak bisa. Apa? Rasul Paulus ingatin kita Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar apa? Jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ketika udah lagi di-clearing, prosesnya ini belum kelar. Akar-akar itu belum diangkatin, belum dicabutin. Akar pahit masa lalu kita. Ya, apa akar pahit? Pernah dibilang sama orang tua kita, wah kamu mah anak nggak ada faedahnya, ya kan? Ke bawah-bawah sampai tua, ya kan? Begitu punya anak ngomong lagi, lu mah nggak ada faedahnya. Anak kita digituin lagi kan? Ya, harus kelar ya, jangan sampai ditransfer itu. Ditransfer itu iman, ya bukan akar pahit ke anak. Amin. Ya, jangan sampai kita transfer akar pahit ke anak ya. Saya waktu waktu bertobat, ibu saya marah betul. Adik saya bilang, bang, emak bilang begini, bilang apa ya? Pohon mangga buahnya banyak, terus ada aja yang busuk. Abang lu tuh mangga busuk, ya. Tapi saya balas lagi pakai pantun, ya kan? Jangan diambil hati yang kayak begitu, ya kan? Ya kita doain emak kita, ya namanya emak, ya kan? Ya, jangan diambil hati. Kalau diambil hati, kita transfer tuh nanti ke orang lain. Ya itu resiko yang kita ambil ya. Jangan sampai ada tumbuh akar pahit, kepahitan terus. Apalah masalahnya kepahit, semua pokoknya pahit. Pokoknya kita nih, saya ini korban. Saya ini kok diginiin ya sama orang ya. Kok saya ini salah apa? Selalu bertanya-tanya. Enggak, kita nggak bisa begitu ngeresponnya. Puji Tuhan, saya diomongin orang, ya kan? Kenapa? Berarti saya terkenal, ya kan? Gitu loh, ya. Nggak usah pusing, ya. Makin banyak orang ngomongin kita, ya, makin terkenal. Saya jadi ingat Gus Dur dulu kan. Gus Dur dimarahin sama FPI. Gus Dur, ente itu murtad katanya. Kenapa? Didoain sama orang Kristen mau katanya. Sesat itu ente murtad. Gus Dur jawabnya apa? Alhamdulillah tuh ada yang doain. Sampean siapa yang doain katanya. Jawabnya simpel banget Gus Dur itu ya. Gitu. Disuruh mundur, Gus bagaimana Gus, banyak demo orang nyuruh sampean mundur. Itulah maju aja susah, gimana mau mundur kata Gus Dur kan. Gus Dur jawabnya santai, ya, dia nggak punya akar pahit, ya nggak. Kita bisa contoh guru bangsa kayak itu udah kelar nih ya. Jangan sampai itu menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Next slide, ya. Oke. Nah ini gambar tanah perjanjian kita. Ya, Bapak Ibu ya, kita lihat tuh ini ada 2 peta ya. Wah ini yang mau dikuasain Hamas, tapi gagal. Ya. Udah beribu-ribu tahun mereka mau kuasain, gagal. Nah di atas tuh Danau Galilea, ya, Danau Galilea. Di bawahnya tuh Laut Mati. Tapi di atasnya Danau Galilea tuh ada lagi tempat kecil itu, ya. Di atasnya lagi adalah sumber mata air Sungai Jordan, Jordan Utara. Hulunya itu adalah di Gunung Hermon. Mengalir, ya, Sungai Jordan Utara ini mengalir masuk ke Danau Galilea. Danau Galilea mengalirkan lagi ke Sungai Jordan Selatan. Jadi airnya tuh selalu berganti-ganti. Kayak akuarium muter. Tapi akuarium kan airnya itu aja kan. Kalau ini enggak, ini fresh. Air baru masuk, air yang lama keluar. Jadi Danau Galilea itu adalah saluran berkat. Dia nerima, dia keluar, dia nerima. Seluruh wilayahnya itu jadi tanah subur. Ya. Dari utara sampai ke selatan itu jadi tanah subur. Ya. Itu pusat air paling bagus se Timur Tengah. Dibilang the biggest, the fresh water catchment. Jadi tangkapan air paling fresh Danau Galilea.
Kenapa? Sirkulasi airnya. Dia jadi saluran berkat. Akhirnya jadi apa? Tanah di sekeliling itu jadi subur semua. Ya. Kalau kita hari ini bisa jadi saluran berkat, kita bisa bikin semua tanah sekelilingnya jadi subur. Amin. Ya, bilang kiri kanan, kamu saluran berkat. Ya. Beda dengan laut mati. Laut mati apa? Nerima. Akhirnya apa? Gendut, penyakitan, jantung, kolesterol tinggi. Ya, nerima aja dia, nggak disalurin. Artinya apa akhirnya? Nggak ada kehidupan, laut mati. Kadar garamnya terlalu tinggi, nggak ada yang bisa hidup di situ. Ya, dia nggak jadi berkat buat sekelilingnya, tandus, nggak ada kehidupan. Sampai topografi ya dari tanah perjanjian ini menggambarkan Alkitabiah bahwa kita harus jadi saluran berkat agar tanah di sekeliling kita di ujung-ujungnya semua itu bisa jadi tanah yang subur ya. Itu ya. Jadi sebenarnya sejak tanah itu dikutuk, Tuhan bilang kita harus ngerjain tuh tanah. Diri kita ini harus dikerjain, harus dirapihin. Yang gundukan-gundukan, yang berbatu-batu itu diratain, digemburin tanahnya. Yang semak belukar, semak duri itu harus dibabat alas, dibersihin, land clearing. Akar-akar pahitnya itu ya dicabutin semua, akar pahitnya. Ya, kalau dari dulu udah biasa pinjam 100 dong, itu harus sikat itu. Ya, ya, ya. Ntar naik pinjam 200, 300, ya. Lama-lama banyak. Bahaya itu tuh. Itu ada akarnya tuh. Ya. Akarnya tuh ada di masa lalu itu, ya. Nih ya, saya kasih tahu aja ya. Orang kaya itu adalah orang yang mampu memberi. Walaupun dia punya 5 Mercy di rumahnya, ya. Rumahnya mewah. Tapi dia nggak bisa memberi, ya. Dia nggak mampu memberi, dia nggak kaya. Dia miskin. Tapi kalaupun kita nih cuma 50.000, ya. Tapi ingat Tuhan bilang apa? Berikan semua hartamu, bagikan pada orang miskin, lalu ikut aku. Kita kasih, kita kaya. Amin. Jadi kaya miskin itu bukan banyaknya uang, tapi kemampuan untuk memberi. Ya. Tuhan mau pakai kita jadi tanah yang benar, ya. Jadi saluran berkat, jadi tanah yang subur. Makanya kita harus beresin hati kita. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Biar hati kami menjadi tanah yang gembur Tuhan. Biar kami menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ketika hinggap di dalam hati kami, biar Engkau pahat dalam lidah kami, dalam pikiran kami Tuhan. Dan berbuah dan menghasilkan buah bagi banyak orang Tuhan. Hineni Lord, inilah kami. Biarlah kami jadi saluran berkat bagi semua orang Tuhan. Tuhan, Engkau pakailah kami Tuhan buat kerajaan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang maha kudus. Beshem Yeshua. Haleluya. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
Haleluya. Masih semangat? Semangat menjadi tanah yang gembur ya, yang subur. Mari kita naikkan doa syafaat, mari kita